Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat, tak kurang suatu apapun. Dan semoga anak-anak tetap semangat belajar ya, meskipun dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 dengan materi esensial, otot manusia, dan ide pokok. Simak terus video penjelasan materi dari Bu Guru ya, dan jangan lupa tekan tombol like jika kalian sudah menyimak video pembelajaran dari Bu Guru. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kelima dan keenam ini adalah dengan membaca, anak-anak dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Yang kedua, dengan mengamati gambar, kalian dapat menyebutkan macam-macam gerak otot dengan percaya diri. Dan yang terakhir, dengan membaca, anak-anak dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan bertanggung jawab. Baik, kita mulai untuk pembelajaran yang kelima ya. Silahkan dipersiapkan buku teks tematik kalian. Baik, bukalah buku teks tematik kalian ya, mulai dari halaman 104 sampai dengan 107. Mari kita amati gambar yang ada di buku kalian ya. Di situ ada gambar Pak Bejo yang sedang menyangkul di sawah. Tangan Pak Bejo masih kuat mengayunkan cangkul. Ini dapat dilakukan karena tulang dan otot Pak Bejo bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Masih ingat kan tentang sistem gerak? Ya, tubuh kita bisa bergerak karena adanya kerja tulang dan otot. Jika pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai tulang, sekarang kita akan belajar mengenai otot. Selain tulang, otot memiliki peran yang sangat penting dalam setiap gerak manusia. Sekarang kita akan belajar mengenai otot. Nah, apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan tubuh kita dapat bergerak. Otot kita bekerja dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi. Nah, beberapa fungsi otot pada manusia antara lain yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja, atau dengan kata lain berguna untuk melakukan pergerakan. Kemudian yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain sebagainya. Selanjutnya, otot juga berfungsi memberikan dukungan terhadap tubuh kita. Kemudian, otot juga berfungsi untuk mempertahankan postur tubuh kita. Dan yang terakhir, otot manusia berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai macam-macam otot manusia ya. Otot manusia dibagi menjadi 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, apa itu otot polos? Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita. Semuanya dipengaruhi oleh sistem saraf kita. Nah, otot polos kita ini berbentuk gelondong ya, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nah, otot polos ini berada di sekitar saluran pencernaan kita. Nah, yang kedua, otot lurik. Apa itu otot lurik? Yaitu otot yang menempel pada rangka tubuh manusia. Nah,
Karena dia menempel di rangka tubuh manusia, otot lurik ini sering disebut dengan otot rangka. Nah, kenapa disebut dengan otot lurik? Karena jika dilihat, itu bentuknya ada sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Nanti setelah ini akan Bu Guru perlihatkan ya gambar masing-masing otot. Dan yang terakhir, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa berhenti. Nah, otot jantung ini adalah otot yang sangat kuat karena dia bekerja untuk memompa darah yang ada di jantung kita. Nah, otot jantung ini merupakan perpaduan dari otot lurik dan otot polos. Berikut ini ya gambar dari masing-masing otot tadi. Gambar yang pertama adalah otot polos. Nah, otot polos ini biasanya ada di sekitar saluran pencernaan kita dan kandung kemih kita. Coba kalian lihat bentuknya gelondong dengan satu inti sel. Nah, yang kedua, gambar yang tengah adalah gambar otot lurik. Kenapa tadi disebut dengan otot lurik? Ya, karena bentuknya berselang-seling sisi gelap dan sisi terangnya. Nah, dan yang terakhir, gambar yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung ini merupakan perpaduan dari otot polos dan otot lurik. Nah, otot jantung letaknya hanya ada di jantung kita. Tadi Bu Guru sudah sampaikan otot jantung inilah otot yang bekerjanya paling keras karena dia bertugas untuk memompa darah yang ada di jantung dan dipompa ke seluruh tubuh kita. Selanjutnya, jika tadi kita sudah mengamati gambar otot, sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri otot. Yang pertama, otot polos. Otot polos itu berkontraksi antara 3 sampai dengan 180 detik. Bentuknya seperti gelondong, terletak pada organ dalam kita. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah-tengah. Pergerakannya sangat lambat dan mudah lelah. Kemudian, otot polos ini biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot saluran kemih. Kemudian, otot ini tidak diperintah oleh otak. Nah, sekarang untuk otot lurik. Otot lurik bentuknya seperti silindris dengan motif garis gelap dan terang. Yang selanjutnya, otot lurik bekerja secara sadar dan diperintahkan oleh otak kita. Nah, otot lurik ini juga mudah lelah. Kemudian, bentuknya yang panjang. Otot lurik ini memiliki banyak sekali inti sel dan berada di masing-masing tepi. Dan untuk otot lurik ini mempunyai pigmen mioglobin. Apa itu pigmen mioglobin? Yaitu pemberi warna pada otot berupa warna merah seperti darah. Jika anak-anak pernah memperhatikan daging ayam, daging sapi, ketika daging itu diiris seperti keluar darah kan dari dalam daging. Nah, itu sebetulnya bukan darah. Itulah yang disebut dengan mioglobin atau pigmen pemberi warna merah pada daging. Itu adalah salah satu jenis protein. Ya. Nah, sekarang untuk otot jantung. Otot jantung bentuknya silindris, memiliki percabangan, terletak hanya di jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah-tengah, bekerja tanpa kesadaran dari manusia, dan dia bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Baik anak-anak, silahkan dibuka buku tematik kalian halaman 105 sampai dengan 107 ya. Silahkan dibaca untuk menambah wawasan kalian. Meskipun Bu Guru tadi sudah menjelaskan macam-macam otot, gambar otot, ciri-ciri otot. Nah, di bukumu juga ada, silahkan dibaca. Nah,
Jika sudah selesai membaca, di halaman 107 ada gambar persis dengan gambar yang ada di slide Bu Guru ini. Nah, tugas kalian nanti disuruh menunjukkan di mana letak otot polos, di mana letak otot lurik, dan di mana letak otot jantung. Nah, silakan dikerjakan di buku tematik kalian ya. Tapi membaca dulu. Baik, jika kalian sudah membaca halaman 105, 106, dan sudah mengerjakan halaman 107, silahkan buka buku kalian halaman 108 sampai dengan 109. Di situ ada teks bacaan yang berjudul Otot Manusia. Nah, baca dengan seksama, dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian carilah ide pokoknya pada masing-masing paragraf. Di situ ada 6 paragraf. Silahkan dicari masing-masing ide pokoknya dan tuliskan pada tabel yang ada di buku teks tematikmu. Nah, untuk pembelajaran kelima, kita sudah selesai ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran keenam, mari kita ambil beberapa kesimpulan dari pembelajaran kelima kali ini. Yang pertama, otot manusia dibagi menjadi 3 macam. Yang kedua, masing-masing otot memiliki ciri-ciri yang khas. Dan yang ketiga, otot-otot dalam tubuh kita memiliki beberapa fungsi. Namun, fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Sekarang kita berlanjut ke pembelajaran ke-6. Tetap semangat ya. Ayo buka buku tematik kalian halaman 113 dan 114 ya. Di situ ada cerita menarik tentang Pak Bejo yang kakinya kesleo. Nah, silakan dibaca ceritanya. Kemudian dilanjutkan membaca halaman 114. Nah, sedikit Bu Guru beri tambahan ya. Dari cerita yang kalian baca di buku, maka setiap kali jika kita akan melakukan aktivitas apapun, baik olahraga maupun kegiatan yang memforsir atau menggunakan otot kita, sebaiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu agar kita terhindar dari cedera otot. Nah, sekarang kita belajar mengenai macam-macam gerak otot. Nah, otot kita ini bisa melakukan gerakan-gerakan yang banyak sekali. Antara lain, yaitu gerak meluruskan. Yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak tangan kita bisa menelungkup. Kemudian, otot kita juga bisa bergerak menjauhkan. Kemudian bisa bergerak memutarkan lengan kita sehingga tangan kita bisa menengadah. Kemudian gerak yang mendekatkan pada sumbu tubuh. Dan yang terakhir, gerak otot kita adalah gerak yang membengkokkan. Nah, nanti slide berikutnya ada gambar. Silahkan anak-anak yang menunjukkan gerakan otot yang seperti apa. Nah, di sini ada gambar. Anak-anak diminta untuk menentukan macam gerak otot. Ini sama persis yang ada di bukumu halaman 114. Di slide sebelumnya tadi Bu Guru sudah menjelaskan macam-macam gerak otot. Nah, sekarang di sini ada gambar. Silahkan kalian tentukan itu gerak otot yang seperti apa. Apakah itu gerak menurunkan, ataukah itu gerak meluruskan, ataukah itu gerakan membengkokkan? Silahkan kalian kerjakan di buku teks tematik kalian. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai cara menjaga dan merawat otot kita. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu
menghindari gerakan yang membebani kerja otot kita secara berlebihan ya, atau melakukan kegiatan yang dipaksakan atau gerakan tiba-tiba. Nah, yang kedua, lakukanlah peregangan atau pemanasan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot kita. Yang ketiga, lakukanlah latihan rutin untuk otot kita. Misalnya berolahraga jogging, bersepeda, dan lain sebagainya. Yang keempat, penuhilah kebutuhan cairan tubuh kita. Konsumsilah 6 gelas air sehari, itu minimal ya. Nah, cairan ini dapat membantu otot-otot kita melemas setelah melakukan kontraksi otot. Dan juga cairan bisa melembabkan sel-sel otot kita sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Yang kelima, konsumsilah makanan yang bermanfaat untuk otot kita. Apa saja makanan yang bermanfaat untuk otot kita? Antara lain ada putih telur, susu, ikan-ikanan, dan sayur-sayuran. Dan yang terakhir, cara menjaga dan merawat otot kita adalah jika otot kita lelah ataupun sakit atau cedera, ringankanlah nyeri atau rasa sakit di otot kita dengan menggunakan krim khusus untuk otot. Yuk kita lanjut ke halaman 116 sampai dengan 118 ya. Bacalah paragraf mengenai cara menjaga dan merawat otot pada manusia ya. Tadi di slide sebelumnya Bu Guru sudah menjelaskan, namun di bukumu ada bacaan mengenai cara menjaga dan merawat otot. Silahkan dibaca kembali. Jika sudah selesai, bacalah bacaan yang berjudul Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Nah, setelah membaca bacaannya, seperti biasa, carilah ide pokoknya pada masing-masing paragraf, kemudian ditulis di buku teks tematik kalian. Saatnya tugas mandiri untuk kalian lakukan di rumah ya. Nah, orang tua kalian setiap hari pastinya melakukan aktivitas yang sangat padat. Ayah kalian bekerja, ibu kalian juga bekerja, mengurus rumah, mengurus kalian. Nah, bayangkan betapa lelahnya mereka. Nah, tugas kalian, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian ya. Caranya, yuk, pijitlah ayah dan ibumu. Karena ayah ibumu kan pastinya juga lelah kan. Maka tugas kalian adalah memijit ayah atau ibu. Lakukan dengan senang hati ya, karena itu adalah salah satu contoh wujud kalian berbakti dan sayang kepada orang tua. Tak terasa, selesai sudah materi pembelajaran untuk pembelajaran yang ke-6 ini ya. Baik, kita tarik beberapa kesimpulan dari pembelajaran ke-6 ini. Yang pertama, betapa sempurnanya ya ciptaan Tuhan. Tuhan memberikan kita tubuh dan raga yang sehat, otot yang kuat. Nah, otot bekerja sama dengan tulang membentuk sebuah sistem gerak sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kita wajib bersyukur atas nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa selalu menjaga dan merawat otot dan tulang kita. Baik, sebelum menutup pembelajaran, Bu Guru ucapkan terima kasih banyak anak-anak telah menyimak video penjelasan materi Bu Guru mulai dari pembelajaran 5 sampai dengan pembelajaran 6 ya. Jangan bosan-bosan menyimak video penjelasan Bu Guru. Meskipun kalian di rumah, kalian harus tetap belajar dan tetap mencari ilmu. Terima kasih. Jika ada salah, Bu Guru minta maaf. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.